Halo, saya Yusman. Saya Zulfan. Kami dari Geometri. Mantap. Kita sedang dalam segmen cerita geometri dan saya bersama partner bisnis saya Zulfan Nur Samsu. Bajunya udah kayak Ridwan Kamil. Iya Pak. Soalnya harus upgrade kan. Bapak sejak kapan nih tiba-tiba stylish begini? Semenjak istri saya kasih pembinaan. Jadi mulai memperbaiki penampilan saya. Gitu. Oke guys, kita sambil berkenalan ya, saya dan Zulfan membentuk Geometri Indonesia bersama teman-teman semua di seluruh Indonesia untuk menjadi teman surveyor di seluruh Indonesia ya Pak. Ya, betul. Dan Pak Zulfan, coba dong ceritain tentang kisah karirnya Pak Zulfan hingga kok tiba-tiba nyantol di dunia survei pemetaan, karena Pak Zulfan itu bukan dari orang survei pemetaan, bukan geodesi. Kenapa kok bagaimana gitu? Jadi memang kalau berbicara perjalanan itu agak apa ya? Kalau teman-teman Garut itu kalau ke Pamengpeuk gitu ya, itu kan jalannya tuh agak berbelok-belok dan agak panjang terjal. Kok bisa-bisanya ke Pamengpeuk? Kayak bentar, jangan terlalu jauh perjalanan kita Pak. Tolong fokus. Oke, jadi perjalanan awal bisa nyantol ke survei itu mungkin sebelumnya saya pernah bekerja di ini Pak, di multinational company geothermal. Saya dulu pernah bekerja di PT Chevron. Ngapain di sana Pak? Jadi dulu saya di Garut, ya? Chevron ya, di Garut saya Chevron bekerja itu di bagian humas Pak. Maksudnya ngapain di Garutnya itu Chevron bikin apa? Oh ini dia tenaga pembangkit uap geothermal. Ya. Pura-pura nggak tahu guys. Jadi humas. Iya, jadi humas. Jadi Bapak biasa handle ormas berarti. Oh iya Pak. Masya Allah. Bapak mau lihat saya jadi handle apa Pak? Ampun Pak. Enggak Pak. Gitu ya. Di sana itu kan Garut ini jawara. Iya. Dan di sana saya salah satunya menghandle beberapa ormas-ormas di Garut gitu. Karena suka ada demo gitu. Banyak Pak. Jadi hari-hari kerjaan saya nanganin demo gitu. Oh Bapak kayak Satpol PP. Enggak, saya atasannya Satpol PP Pak, maaf. Saya udah pakai jas ini Pak. Enggak, maksud saya dulu Pak. Iya dulu ya. Itu. Iya pasti. Oh terus kok nggak lanjut di Chevron Pak? Nggak betah gitu? Bukan nggak betah Pak, betah sebenarnya, betah banget saya di Chevron itu. Cuma saya kenapa? Jadi bukan habis kontrak. Soalnya nggak dilanjut. Soalnya Chevron 2017 dia udah selesai kontraknya di Indonesia Pak. Oke. Kalau bahas itu terlalu panjang, saya ingin lebih fokus kepada kenapa tiba-tiba kok bisa nyantol di survei pemetaan, ketemunya dengan geometri aja lah, langsung loncat ke situ. Kok bisa gimana gitu Pak? Dulu itu kan kita sempat di apa ya? Oh iya. Bapak tahu gitu, masih tahu kan? Tahu ya teman kita, saudara kita. Sempat di waktu itu saya keluar, Bapak juga ikut keluar. Saya ikut Bapak. Enggak. Ya maksudnya masing-masing keluar kan. Oke. Nah saya waktu itu ikut dulu proyek ke senior saya. Bapak, saya juga nggak tahu Bapak di mana, ya kan? Saya ikut proyek di akhir tahun 2019. Emang Bapak di mana proyek? Saya ikut proyek itu waktu itu batimetri sama drone Pak. Terus kenapa kita ketemu lagi itu? Gimana itu? Jadi yang mempertemukan kita itu adalah COVID kan Pak. Ingat nggak? Ya COVID. Saya ketemu sama teman saya yang dulunya sempat satu kantor. Sebenarnya di sana saya belajar alat surveinya itu di sana Pak. Oke. Dan karena teman saya kasihan ke saya ya kan, kontrakan saya udah nggak ada.
Ya saya ditawarin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ditanya kan, kamu mau gimana? Mau lanjut proyek atau enggak? Kayaknya enggak deh. Soalnya ini proyeknya udah selesai. Ditawarin, saya mikir-mikir lagi. Walaupun kemarin kan setahun udah nggak disurvei lagi. Akhirnya ya masuklah geometri. Saya sama teman saya namanya Pak Yusman itu, Pak. Kenal nggak, Pak? Pak Yusman itu. Dia Ya pernah dengar. ya memang gitu. Akhirnya bikin gitu. Jadi diajakin gabung, Iya, kan? betul. Tapi Terus? itu waktu itu teman saya udah jalan dulu. Terus gini, selama berkarir itu yang paling lama itu di perusahaan apa? Yang paling lama di perusahaan sebelumnya, Pak, di apa? Oh, Sama deng, di Chevron 4 tahun, di juga 4 tahun. di geometri. Kalau di geometri berarti 2000, saya kehitungnya 2021, 21, 22, 23, 24. 4 tahun, Pak. Sama, Pak. Oh, Sama. berarti Bapak itu sudah sekitar 12 tahun lebih ya berkiprah di dunia Iya. profesional, Pak. Di dunia profesional alhamdulillah. Tapi dulu sempat ada Apa? Ada apa? saya di ini, Pak, di rumah makan. Oh, Di Garut juga. Karena saya orang Garutnya cinta Garut, Pak. Jadi ya kerja tuh nggak jauh-jauh dari Garut gitu. oke. Berarti Bapak itu dari Chevron, tukang jaga ormas, Iya, terus sempat ke kuliner, ke kuliner. ngasih makan ormas. Enggak juga, enggak. Terus, Saya jadi asisten pribadi, Pak. Asisten pribadi owner restoran. Tanya dong, Pak, restoran apa? nggak mau saya. Nggak mau, bahaya. Soalnya lumayan lah, restorannya agak gede gitu. Kita nggak perlu bahas. Oh, nggak perlu bahas, Karena udah. kalau bahas makanan saya lagi lapar. Ya, skip, Gitu, oke. Pak. Jadi Pak, saya ingin fokus. Gimana, Pak? Ya, leher saya sakit, Pak. Kenapa? Saya mau pindah ke situ dong. Ini atau apa ini? Mangga, silakan. Agak pegel Ini gitu. baru kali ini nih tamu saya minta pindah. Baru kali ini. Tadi aduh. agak ini. Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke, berarti kalau misalnya Bapak itu pernah di beberapa industri yang berbeda, bagaimana nih menurut Bapak industri survei pemetaan? Kalau menurut saya dengan ya perjalanan profesional saya, industri survei pemetaan ini sangat apa ya? Sampai sekarang tuh saya belum terjangkau, Pak. Maksudnya, Bapak nggak bisa beli? wah, bukan. Jadi otak saya mengatakan industri survei pemetaan ini sampai kiamat kayaknya nggak akan mati, Pak. Soalnya kan Prospeknya itu panjang. panjang banget. Sustain berkelanjutan sampai akhir hayat. Iya. Sampai akhir kiamat. Betul. Kenapa Pak bisa ada pandangan? Jadi gini, dulu kan saya anak komunikasi, Pak. Vkom. Dulu saya belajar komunikasi. Jadi di Vkom itu saya belajar Vkom mana, Pak? di Vkom Unpad, Pak, Pajajaran. Oh, Iya. banyak teman saya di situ. Oh gitu ya. Jadi kita ngebahas ini aja, Pak. Lanjut. Jadi saya dulu diajarin kalau film itu adalah salah satu media komunikasi. Bapak sering nonton kan film-film sekarang kan? Enggak. Yang teknologinya tinggi, iya dong. Oh, yang sampai ke luar angkasa. Luar angkasa, terus perkotaannya itu Smart teknologinya city, smart ya, city dan ya. sebagainya. Nah, pas saya masuk dunia survei, saya tuh ngebayangin, ini kayaknya memang film ini tuh memang gambaran ke depan gitu, Pak. Oh, Sekarang kan oke. kita lihat aja untuk anggap aja di negara maju, di Jepang atau di Amerika atau di mana, kayaknya kalau dilihat dari sisi film tuh masih jauh gitu. Saya sederhananya ke situ, Pak. Jadi industri survei pemetaan ini bakalan panjang banget. Sampai ke film, pemirsa. Gitu. Teman-teman, benar. Jadi ini berarti tema kita kali ini, masukan insight hari ini ya. Jadi teman surveyor sering salah menonton film. Iya, bisa Tapi lihat. bukan drakor kan, Pak? Enggak, Pak. Karena di film ada spoiler masa depan gitu, Pak. Spoiler masa depan. Masya Allah. Dan itu pasti kan perlu Makin rumit lagi, pemirsa. itu perlu industri pemetaan, Pak. Oke, gimana setelah menjalaninya? Enak mana? Bagaimana menikmati atau malah sulit atau bagaimana? Setelah menjalaninya, saya sangat menikmati, Pak. Hmm. Karena
di geometri itu bisa dibilang sih saya 50% itu justru menerapkan apa yang saya pelajari di waktu dulu kuliah. Terus juga di beberapa profesional, di beberapa kerja yang sebelumnya juga ada yang sudah saya alami gitu. Oh, jadi apa ilmu yang pernah dipelajari itu bisa diaplikasikan di geometri? Bisa diaplikasikan di geometri, sangat bisa gitu. Tapi Bapak bisa nyurvei? Kalau nyurvei bisa dong, Pak. Pakai alat gitu? Iya, masa orang jualan alat Pak. Tolong ceritakan pengalaman survei yang Bapak paling berkesan, Pak. Tapi walaupun nggak di geometri, yang pernah gitu. Oke, yang paling pernah berkesan itu waktu itu saya ada pekerjaan ini pemasangan tapal batas di daerah Kalimantan Utara, Pak. Di Bulungan waktu itu, Kaltara, betul. Bapak tuh turun terjun ke lapangan? Iya, saya turun terjun ke lapangan, saya bawa alat RTK, saya pasang patok tapal batas yang... Bapak masang patok batas? Iya, betul. Allah. Betul. Yang luasnya itu kurang lebih 10.000 hektar, Pak. 10.000 hektar. Allah. Berapa patok Pak yang dipasang? Waktu itu yang kita pasang itu ada 15 patok. Dan jarak antar patoknya itu lumayan, Pak. Lumayan tuh berapa? Sekitar ratusan kilo lah jaraknya. Itu berapa orang timnya, Pak? Timnya waktu itu 6 orang, Pak. Ada kisah-kisah Bapak kan selalu teman saya tuh ini mistis teman-teman. Karena ini kan yang paling berkesan ya. Jadi waktu itu pas saya masuk sama tim yang jadi tim pertama, tim kedua. Saya termasuk yang tim kedua untuk bangun konstruksi. Ikutin, oke. Ya, jadi yang tim pertama udah marking koordinat. Nah, kita ikutinlah koordinat itu. Jadi saya itu masuk hari Senin, Pak, hari Senin pagi. Saya masuk ke hutan. Dan pada saat saya masuk ke hutan itu, saya lihat jam itu masih jam 12 siang. 12 siang. Jam 12 siang. Tapi hutannya lebat gitu, Pak? Iya, dan itu saya baru masuk hutan yang kayak gitu, Pak. Baru pertama kali. Jadi hutan Bapak itu kan emang aslinya dari sana, Pak. Bukan? Enggak. Oh, bukan. Jadi hutannya itu benar-benar yang tingginya itu mungkin bisa jadi tingginya itu 50 meter, Pak. Karena memang di areanya itu masuk areal hutan produksi yang masih memilih apa? Hutan lindung kan? Hutan lindung, hutan produksi. Kalau 50 gitu tuh tinggi memang. Gede banget gitu. Terus pada jam 12 itu saya agak aneh ngelihat cuaca. Kok jam 12 tapi cuacanya kayak maghrib, Pak. Itu karena lebat kan, jadi cahaya matahari awalnya saya mengira mungkin karena lebat. Tapi setelah saya terus berjalan menggunakan motor waktu itu sampai jam 2 siang itu makin sini makin gelap. Padahal jam 2 siang itu jam tangan. Makin gelap ya kan. Tapi kita tetap terus gitu. Kita patokannya jam aja waktu. Nah, kita pas jam 5 kita berhenti karena kita nemukan camp. Jadi pas jam 5 berhenti kita mutusin buat playing camp, Pak. Oke. Emang superior itu hari-hari lah kalau playing camp itu normal. Betul. Kita ngedirin tenda dan ceritanya tidur lah ya. Nah, besoknya kita lanjut lagi sampai ke lokasinya itu sampai sore. Jadi perjalanan dari base camp ke titiknya itu 2 hari. Jalan doang 2 hari? Iya, di motor ya. Perjalanan aja 2 hari gitu. Tapi akses motor masuk? Akses motor masuk, Pak. Akses motor masuk. Terus? Nah, udah temu titiknya, kita pasang patoknya. Udah kita pasang, kita keluar. Pengalaman pertama yang benar-benar jadi saya nggak lupa. Saya ketangkep polisi hutan, Pak. Kirain cerita bisa. Saya ketangkep polisi hutan. Tapi polisi hutannya itu cuman negur saya aja sih, nggak sampai nahan. Apa katanya? Jadi dia ngasih tahu, Mas, kalian ngapain di sini? Ya Pak, kita survei atas nama PT ini kan. Ya. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh ada orang di sini. Ini kalau misalkan ketahuan ada bawa alat-alat nanti benar-benar kami tahan. Oke lah, akhirnya aman ya, nggak terlalu ini. Nah, pas perjalanan pulang, Pak, itu kejadian yang pertama itu kejadian lagi. Maksudnya merasa redup gitu? Merasa redup dan posisinya pada saat perjalanan pulang itu
saya ada lihat ini Pak, ada lihat tanda apa kaki. Bapak ini takayul. Kaki apa, Pak? Ini kayak kayak kaki kucing Pak. Oh iya, kan ada aja Gitu. kucing hutan. Iya, kan? kucing hutan apa segala macam. Cuman pas kita terus jalan itu si tanda kakinya tuh tetap terus ada. Terus ada dan posisinya gelap. Pas kita lagi di jalan tiba-tiba di satu perjalanannya itu ada suara yang yang menggeram gitu. Meraung. Meraung gitu. Nah, di situ menunjukkan waktu itu jam 2 siang lagi. 2 siang lagi tapi gelap. Tapi gelap banget. Gelap gitu. kayak malam. Gelap banget kayak malam gitu. Nah, karena udah ngerasa nggak enak, kita jam 3:30 kita diriin flying camp. Dengan posisi yang kita nggak sadar, ternyata persediaan makan kita habis, persediaan minum juga habis. Tapi harusnya sehari lagi nyampe. 2 hari lagi. Dan itu kita pasti ngecamp tuh. Terus gimana dong? Nah, pas kita ngecamp, udahlah itu ya, ada kejadian-kejadian aneh lah. Pas kita pulang, berarti kan kalau dihitung Pak, saya itu kan berarti 4 hari. 4 hari, 2 hari ke dalam, 1 hari keluar. Pas 2 hari menuju ke tempat kita base camp, ada telepon masuk. Iya. Dari teman saya juga, Pan kamu di mana? Ya saya ini lagi nyurvei. Loh, kamu tuh ngilang 8 hari katanya. Kok ngilang 8 hari? Perasaan kan cuma 4 hari. Gitu. Dan saya Berarti Bapak ini sempat tenggelam di dunia lain, Pak. kayak Kamu tuh siapa? Wah, bahaya di pemirsa. itulah gambaran yang Jadi sempat ada pengalaman begitu. Sempat ada 8 hari, 8 hitungan hari. 4 hari. Iya. 8 hari hitungan 4 hari. Lapar. Gitu. Lapar, nah ini juga. Nah, kan pasti kan kalau memang ternyata kenyataan aja 8 Nggak, hari, lapar. justru nggak terlalu lapar gitu. Kita juga kan minum makan tuh habis dan posisi perasaan saya tuh nggak terlalu lapar banget. Berarti mungkin yang ketika jam 2 siang itu malam itu masuk ke alam. Pak. Tapi ini podcast teknik Pak, geodesi, geomatika, geometri Pak. Iya. Tapi itu juga kita nggak akan dalami, tapi maksudnya itu jadi cerita yang luar biasa ya. Pengalaman surveyor itu berat ya. Kalau seperti itu perjalanannya lumayan Pak, berat. Menyaksikan dan pengalaman sendiri ya. Iya. Jadi sebetapa perjuangan banget jadi seorang surveyor. Betul. Jadi makanya kan di geometri itu kita benar-benar jadi teman surveyor karena ya banyak lah pasti teman-teman surveyor tuh banyak lah cerita-cerita perlu disupport ya Pak. Perlu disupport, perlu kita temenin kan gitu. Dan diberi alat terbaik. Alat terbaik yang pasti. Jualan Pak. Aduh, tapi memang itu cerita yang kayaknya mungkin di lain kesempatan kita akan dalami lagi lebih lanjut, Pak. Mungkin saya akan hadirkan guru spiritual kayaknya. Boleh Pak. Coba nanti akan lagi. kita dalami. Saya juga masih penasaran sih Berarti atas Bapak kejadian pernah itu. mengalami kejadian gaib. Gaib. Luar biasa. Tapi alhamdulillah masih Diberi diberikan kesempatan gitu Pak. Berarti sebetulnya kalau hitung-hitungan matematika ini umur Bapak ini 4 hari pemirsa. Hemat 4 hari Pak. Luar biasa Pak. Ya. Hemat 4 hari. Bapak merasa 4 hari, teman-teman Bapak 8 hari. Betul. Oke Pak, kita kayaknya akan lanjut ke topik yang lebih dalam tentang geometri. Bagaimana harapan dan visi Bapak di geometri ke depan? Bagaimana geometri ini apakah bisa lebih besar lagi dari sekarang atau bagaimana? Baik, kalau harapannya lumayan sangat tinggi sih Pak. Harapan saya ke geometri itu karena dari tetap ya mengacu ke beberapa pengalaman sebelumnya, saya melihat saya pernah kerja di perusahaan yang multinasional, kemudian juga sempat beberapa ikut di beberapa industri-industri yang lain, sehingga ini kayaknya dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani,
ini saya pengen rapin di geometri. Dan alhamdulillah dari awal berdiri geometri Pak, kita yang cuma 3 orang, nambah 5 orang, terus ada lagi nambah 10 orang. Bahkan sekarang yang tanpa disangka-sangka dan tidak diduga-duga itu sudah 13 titik Pak. Iya, di seluruh Indonesia, dan itu berdasarkan hasil jerih payah kita semuanya. Dan ini menjadi awal harapan saya untuk bisa menjadikan geometri menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih established dan standar corporate. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Terbawa suasana. Oke. Tolong kasih pesan-pesan buat geometri muda yang belasan orang ini baru masuk nih ke geometri yang kita akan coba berdayakan di seluruh Indonesia. Bagaimana Pak? Tolong kasih pesan dan wejangannya. Baik, agak mikir dulu sedikit Pak. Berat memang. Berat memang, soalnya agak dalam Pak. Jadi kalau buat teman-teman geometri yang baru masuk, pesan saya itu adalah pertama itu benar-benar harus mengetahui dan memahami konsep dari bersyukur. Karena kalau di geometri ini sangat banyak sekali peluang-peluang, sangat banyak sekali potensi-potensi untuk teman-teman bisa mengembangkan diri gitu. Apalagi di geometri ini kita semua tim itu bisa dibilang kita adalah tim muda-muda. Jadi sangat panjang nih, masih panjang perjalanan kita, masih besar capaian-capaian kita, sehingga teman-teman bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk bisa tetap bekerja secara maksimal, optimal, melihat peluang yang ada di depan teman-teman. Dan kalau teman-teman itu bisa membersamai kita, dan kita juga bisa membersamai teman-teman, maka ini kan lagi tumbuh nih geometri ini. Ketika geometri semakin besar, maka teman-teman juga akan besar. Jadi syukurilah apa yang sekarang teman-teman dapat, dan jangan sia-siakan kesempatan ini, karena saya yakin 1000% sangat jarang sekali kesempatan ini ada di posisi teman-teman. Mantap sekali Pak Julpan. Terima kasih. Pesannya sangat dalam sekali ya Pak. Oke. Mungkin kita akan gali lagi lebih dalam. Apalagi tadi saya sangat tertarik dengan cerita mistis yang Bapak punya waktu 4 hari. Iya Pak. Jadi kalau saya lihat ini podcast kita itu sebenarnya sudah hari. Bisa jadi Pak. Bisa jadi Pak. Kayaknya gini, kita harus close dulu, kepanjangan durasi Pak. Nanti kita akan bahas lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Tetap di segmen kita cerita geometri. Inspirasi teman surveyor Indonesia.